Bagaimana cara mengetahui diri kita ini mulai tidak ikhlas dalam beramal atau berdakwah? Mungkin ada tanda-tandanya. Tanda-tanda nggak ikhlas dalam berdakwah atau beramal itu ya sebenarnya banyak. Ya, itu sebenarnya banyak. Terus justru yang susah itu kalau mengetahui diri kita itu ikhlas itu malah lebih susah Pak daripada mengetahui diri kita tidak ikhlas. Ciri-ciri kita ikhlas dalam berdakwah itu malah susah. Karena apa? Ikhlas itu nggak perlu kita omongkan, kan itu amalan hati. Ya. Contoh aja ya supaya berarti kebalikannya gitu aja kalau kita pengen tahu. Orang yang ikhlas kita harus paham dulu ikhlas itu apa. Kan para ulama banyak sekali mendefinisikan makna ikhlas. Contoh, orang yang ikhlas itu orang yang sama saja bagi dia dipuji atau dicela tidak ngefek, tidak berpengaruh. Berarti kalau kita ketika beramal, ketika kita berdakwah, ketika kita meleret saat dikritik, semangat saat dipuji, oh itu berarti tanda kita ikhlasnya belum sempurna. Contoh aja ya, kan ada definisi ikhlas seperti itu. Jadi dia itu tidak la yakhafuna laumatal laim. Kan salah satu ciri pengikut Nabi SAW tidak takut celaan orang yang mencela. Ya. Makanya ada perkataan sebagian salaf bahwa kamu jangan merasa jumawa dengan banyaknya pengikut dan jangan merasa kecil hati dengan sedikitnya orang yang jangan merasa keder dengan banyaknya atau orang-orang yang tidak senang dengan kamu, dan jangan merasa jumawa dengan banyaknya pengikut. Alias apa? Kondisi-kondisi dakwah seperti ini kita harus pahami. Ketika kita saat jamaahnya banyak kita bangga, ya bangga, senang, usaha kita telah berhasil, jerih payah selama ini masya Allah berhasil. Tapi ketika jamaahnya sedikit, putus asa atau ngelokro, capek-capek, yang hadir cuman sedikit dan sebagainya. Antum nggak usah gagas yang seperti itu kalau antum ikhlas. Ya, kan ada nabi yang pengikutnya cuman nggak lebih dari 10, ada yang cuman 2, ada yang bahkan nggak ada pengikutnya sama sekali. Apa kemudian berhenti berdakwah kalau nggak ada pengikutnya? Kita nggak usah peduli orang mau banyak, orang mau sedikit. Wong kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan ngasih hidayah orang supaya ikut sama kita, bukan memaksa orang untuk ikut sama kita, enggak. Itu nanti Allah yang ngatur. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Kalau kita terlalu masuk dalam ranah ini kan kemenangannya Allah. Pusing dewi nanti. Nah, akan pusing sendiri. Nabi SAW dulu coba, kalau antum bayangkan, kalau Nabi nggak ikhlas, sudah sejak lama mungkin meninggalkan dakwah. antum selami ya posisi Nabi ketika itu. Beliau itu orang yang paling tinggi nasabnya. Secara kaya beliau sudah kaya, istilahnya janda kaya raya. Secara akhlak budi pekerti di masyarakat beliau itu paling bagus, dikenal dengan Al-Amin. Saya cari apa Nabi SAW kok harus berdakwah, memerintahkan tauhid, melarang syirik itu golek perkara apa piye? Tapi karena itu tuntutan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau jalankan. Yang beliau cari itu bukan apa? Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan harta dan sebagainya. Bukan nilai-nilai duniawi ini, tapi apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Istilah kalau sekarang hidupnya udah penak, kok ndadak rekoso istilahnya ya. Itulah dakwah ya seperti itu. Nabi SAW berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu terang-terangan. Mulailah beliau dicerca, dimaki, dimusuhi, dikuntit oleh paman beliau sendiri, dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran onta dan sebagainya. Bahkan dipukul sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makanya kalau seandainya coba dakwah selama kurang lebih 10 tahun di Mekah,
Semakin hari bukan semakin, tapi semakin berat cobaannya. Kalau ndak ikhlas, ngelokro. Ketika nyari tempat di Taif yang harusnya ada harapan dakwah di sana, lebih keras penentangannya, harusnya ngelokro toh. Tapi ndak. Karena apa? Itulah seorang yang ikhlas dalam berdakwah itu. Intinya apa? Ndak akan berhenti. Kalau Anda mampu meletakkan matahari di sebelah tangan saya, rembulan di sebelah tangan kiri saya, ya, aku akan meninggalkan dakwah. Itu orang yang ikhlas tenan. Bisa nggak seperti itu? Tekadnya kayak baja itu ya. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Siapapun yang bisa menghalangi. Termasuk cuaca, termasuk peserta. Kalau yang menghalangi peserta kan cuma sepele toh, Pak. Alias apa? Peserta cuma sedikit. Itu kan penghalang dakwah toh. Ibarat kalau kita masukkan itu termasuk tantangan dan penghalang dakwah kan, yang ikut cuma sedikit. Dulu para ulama-ulama itu yang hadir di majelis beliau itu berapa? Sedikit. Bahkan ada di antara mereka nggak ada yang hadir tetap ngisi karena apa? Barangkali ada jin yang akan mendengarkan dan menerima dakwahnya. Gitu. Istilahnya opo wae pokoknya maju terus pantang mundur. Itu di antara mungkin tanda keikhlasan dalam berdakwah. Kalau contohnya Rasulullah sudah kayak gitu aja. Bukan contohnya Ustadz A, Ustadz B atau siapa enggak. Rasulullah aja. Ya, dalam berdakwah beramal ya kayak seperti itulah.